Bahwa begini ya, jadi akar komunitas kajian sekarang maupun kultur kajian sekarang itu tidak lepas dari bentuk ulang orang wali-wali itu. Wanat tubuh makodamu wa asar. Jadi efek dari walian seseorang atau kealiman seseorang itu bisa membentuk satu nilai bersama. Dan itu kesuksesan para wali. Di Indonesia orang paling fasik sekali itu kalau makan ayam nggak disembelih itu mampu. Disebut ayam ini. Jadi wali-wali dulu berhasil menanamkan nilai kalau ikan itu harus sembelih. Begitu juga nilai-nilai yang lain. Meskipun mereka sedang fasik, kenapa saya bahasakan sedang? Karena agama ini selalu berharap memang karya juara wali-wali. Sehingga ketika Nabi ditawarin malakul jibal untuk menghabisi penduduk Mekah karena kafir dan mendustakan Nabi, kata Nabi bal arju ayu frijawa min aslabihim ayyaqudullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Sehingga mulai tradisi pesantren yang di NU maupun yang tidak di struktur NU, cara muamalah dengan masyarakat sih muamalahnya adalah muamalah berharap akan lebih baik, dan itu yang menjadikan kita kuat. Yang sedang fase kita harapkan tobatnya, yang sudah tobat kita harapkan lebih positif lagi, lebih positif. Agama ini diajari Quran, Allah yang yarji'in, Allah yang tahu, dan seterusnya. Berharap terus mereka mau pulang, mau kembali. Dan dalam kitab-kitab wali yang saya pelajari, itu bahkan menghentikan Allah dalam hadis qudsi, saya paling sayang kepada hambaku adalah tidak adbaro'an ketika mereka cuek sama saya. Dan yang saya paling segan kata Allah dalam hadis qudsi yang sedang menghadap sama. Sehingga dalam tradisi kewalian orang itu sama umatnya Rasulullah SAW semuanya dipindah. Yang soleh kita cintai respek kesalehannya. Yang fasik sebagai PR kita untuk menugaskan untuk segala lagu-lagu yang siun yang baik. Ini khazanah harus kita pegang. Silat anjilin kabiron dan kabirin, sehingga di matoleh ada pelajaran misalnya kitab yang menerangkan bahwa di situ diterangkan bahwa pintu tobat tidak akan ditutup sebelum malam berdiri, sebelum orang itu dekati ajal lalu nazar. Sehingga kita kenapa tidak menjadi orang yang pakem yang keras? Wong Allah saja selalu membuka pintu tobat, masa kita mau menghalang-halangan? Sehingga kita sedikit itu relax. Nah, kenapa tadi Mas Nadi pesan tentang matoleh? Matoleh ini menjadi penting karena orang kalau sudah meninggal, ini statusnya terserah cucunya. Sehingga bahaya sekali, cucu ini bisa sangat kriminal, bisa sangat berjasa. Kenapa Nabi Ibrahim sampai disebut Allah, maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasrani. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Padahal tidak ada orang Islam yang kepikiran Ibrahim Yahudi dan Nasrani. Hanya karena di antara beliau dan nama Yahuda bin Yakub bin Ishaq. Dan ini punya tradisi tertentu yang mengklaim itu tradisinya mbak-mbaknya. Sehingga dengan tidak ada status yang dibawa Rasulullah SAW, karena Ibrahim adalah Hanifah Muslimah, maka statusnya Ibrahim akan diikutkan Yahudi. Nah, andai kan cucu-cucu Bang Tamakin kok belajar sesuatu yang nganggap mungkin Hollywood atau nganggap ziarah itu, maka kalau tahu Bang, Mutamakin jadi tersangka. Tapi barokahnya pengajaran yang benar, silsilah yang benar, sehingga kita menjaga. Saya nggak bisa bayangkan misalnya Basiber tanpa bangun. Mungkin yang datang ke Khol Basiber tidak banyak itu kan ada bangun. Dan begitu juga Basiber yang murid bahasa Arab, sehingga kelangsungan usul fikih terjaga dan orikotul usul dan seterusnya. Sehingga kalau dalam nasihat orang Arab itu kebalikan di Jawa, kalau di Jawa nasihat itu amat mengubah. Maka syarrafat Muhammadin Adnan. Orang itu nggak tahu Adnan itu siapa, Muhammadin itu siapa. Gara-gara punya cucu yang sangat populer, sangat terhormat. Orang bisa tanya, itu bapaknya siapa, bahannya. Nah ini PR bagi kita semua yang masih keluarga kaum Mutamakin, anak-anak sebagai keluarga secara gen maupun secara sanad keilmuan, jagalah harkat dan martabat ahli sunnah. Misalnya dari kalimat-kalimat yang sederhana, kita mengatakan wa ashabi ajma'in atau wa sahbihi ajma'in. Itu muatan tatanya luar biasa. Pembeda kita dengan Syiah adalah innahum akramu sahabiyan wa ahramu sahabiyan asar. Pembedanya apa kita? Kita menghormati semua sunnah.
Jadi asma itu kata kunci, bukan rutinitas karena semua MC bilang asma terus kita ikut-ikutan bilang asma. Ya. Sehingga saya berjanji ketika ngendikan sangat menghormati ahli bait, la khusul bitrotat thahiratan nabawiyah, tapi dituliskan wa ya ummi sahabata wal atba'a wa mawalah. Kan ini pembeda wa ya umum. Nah, begitu juga tentang hajen. Hajen itu mengutamakan ma'ruf wilayah. Memperkenalkan wali ini penting, bukan karena kita cucunya terus bangga wali itu, supaya orang berkeinginan jadi wali. Jadi wali itu jadi apa? Orang dicintai Allah dan yang abadi, yang lahul asmaul husna. Karena mungkin kita sudah terlalu bodoh ini dicintai manusia, dicintai pejabat, dicintai makhluk-makhluk yang kita lupa pentingnya dicintai Allah. Sehingga kita sering lihat sama Mas Nabi untuk jadi wali, tidak apa-apa supaya orang ingat lagi bahwa penting itu. Tapi gara Jalaluddin Arumi bisa bikin juga tentang kematian. Kematian itu indah. Kita ketemu kekasih kita ketemu hidup yang hakiki, yaitu kematian. Karena kalau nggak dibicarakan, toh kita pasti mati. Tapi dengan dibicarakan secara keilmuan, secara disiplin kualitas, kata Jalaluddin Arumi, kenapa kamu nanya beda? Ya, sementara saya mau ketemu kekasih saya nggak dapat kematian. Jadi juga bila ketika para sahabat dengan dia susah, dia senyum-senyum senang dan kalau aku juga Muhammad dan Nabi sebagainya. Enggak usah nangis ya, bisa kita ketemu Muhammad waktu sebagainya, kita ketemu Nabi dan para sahabat. Kenapa kita bicara wali? Sekali lagi saya bagi kita matur sama Mas Nabi, misalnya bahwa wilayah ini darujah yang berkahnya kemana-mana. Dalam sebuah hadis orang baca ayat kursi maka sekian dari tetangganya ikut aman. Eksistensi Rasulullah tentu luar biasa. Orang karena Allah diwakil wa anta fihi wa anta fihi wa anta fihi. Kalimat wa anta fihi ini master. Sekarang cara lahir tidak ada nabi, ada warasatul anbiya, ada para habaib, para ulama. Ini sudah jaminan barang supaya kita tidak kena adab-adab banget. Kalaupun kena ya yang pembelajaran, sampai adab yang istiqsal kalau dalam bahasa tafsir yang menghabisi. Ya. Nah, kemudian ciri khas wali itu menjaga kearifan satu dengan individu, dan alhamdulillah akarnya mutamakin agama Allah. Meskipun didirikan jauh setelah beliau itu kan formalitas sebagai madrasah, ada gedungnya, ada gedung permanen. Tapi tapi Bang Mutamakin sebagai ulama, sebagai wali, pendidikan ini sudah ada mulai. Makanya kata para ulama, sama fatahul ilmu jarodul istilah. Yang enggak ada itu istilah makolah, istilah ini madrasah, istilah sekolah sore, sekolah pagi. Itu ya pembelajaran itu tidak pernah berbeda. Makanya kita yang mengkaji nahwu itu, andai kan kita jadi Abu Bakar itu ya jadi aneh. Makanya misalnya gini, Doroba Zaidun Amron. Abu Bakar tentu tidak perlu mengatakan Zaidun itu fa'ilun, Amron maf'ulun bih. Karena ya aneh saja ya, sudah karuan yang namanya Dorib, subjek ya fa'il, objek ya maf'ul. Tapi beliau itu tidak perlu mengatakan ini fa'il, ini maf'ul. Setelah itu ditemukan ilmu yang itu disediakan fa'il secara maf'ul. Wal juga itu. Ketika ada orang fasik dikelola secara baik, dia pada secara gradualisme. Kemudian Mas Nadi daerah Intan bilang ini metode gradualisme, metode kultural, metode apa? Sebetulnya wali itu nggak perlu seperti itu, karena nggak perlu garap disertasi, nggak perlu garap tesis, garap disertasi. Tapi perilakunya ini sudah jadi metode. Substansinya sudah jadi metode. Sudah jadi substansinya sudah jadi metode. Saya beri beberapa contoh. Ini kitab Tanwirul Qulub. Karena kajian ibadah korektor banyak lah ya. Yang diikuti apa Naksabandi? Naksabandi saat ini juga ada. Ini juga ada Naksabandi. Saya beri beberapa contoh korektor Naksabandi ya. Ini di kitab Tanwirul Qulub halaman 505. Kita tahu Bahauddin Naksabandi itu dalam nasab ya kira-kira mirip Syabdul Qadir Jailani, yaitu sama-sama Al-Hasani dan Al-Husaini. Jadi kalau Syabdul Qadir disebut Al-Hasani Al-Husaini, banyak Hasani ibunya Husaini. Kalau Syekh Bahauddin namanya As-Sayyid Bahauddin Muhammad bin Muhammad As-Syarif Al-Husaini Al-Hasani. Jadi untuk jadi ketua wali yang benar-benar ketua memang syaratnya. Iya. Kalau tidak ketua ya boleh lah. Ya. Itu diantara manhaj torikotnya. Ini saya baca supaya ini sudah sekali kesenangan apa.
Mungkin yang Mas Hadi wajib ini sama saya itu di antara yang dikatakan munafik ini. Sok aku nak tahu no. Kan pulang toreko. Itu benar sakit, besok sakit. Sekarang saya sampean nggak sengaja lagi tadi ke sini saat aku kita mau menerangkan. Jadi bagian dari yang diinginkan munafik supaya saya pulang toreko. Tapi saya akan pulang hasil ilmu dari sini. Di antara yang didakwakan Syekh Bahuddin Naksabandi itu begini. Bidanya tu torikotina mihaya bisa irit torik. Jadi kamu ikut toriko saya hari pertama itu finish kamu atau yang kamu capek itu sudah kayak finishnya orang-orang yang lain. Toriko yang lain. Hari pertama langsung pok. Ini promosinya gitu. Dan ini promosinya orang soleh. Wajah torik Bukan kita nomor satu ya. bukan kita nomor satu. Wajah torik waktu sahabat radhiyallahu anhu. Terus kata beliau di antara promosinya, wa yastawi fi istifadatiha asyuyukh wasibyan wa fi ifadatiha ya wal amba. Jadi tarekah ini saking mudah dikenalnya bahwa untuk memahami ini bahwa ini tarekah yang benar anak kecil sama orang tua itu sama. Kita tahu dalam mazhab Syafi'i masyhur beliau ngendikan fa inna uqula mutarratun ila qabulil akal itu dipaksa akan menerima Kebenaran. Saya masih ingat ketika ngaji sama Sayyidina Jainal ini itu di kitab Husnul Hamidillah itu di beberapa halaman menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya itu jelek sekali. Gambarnya Mas Hafid sama saya. Dan itu sengaja. Ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang ruwet, tapi gambar. Tapi beliau hanya ingin mengatakan semua gambar ini apapun bahannya itu dimulai dari satu titik, itu nuqtatul wujud. Sehingga kamu tidak bisa merumuskan alam raya meskipun ada Jupiter, ada Mars, ada tetap memiliki sesuatu. Yaitu Allah SWT. Imam Amuti punya cara yang berbeda. Beliau juga matematika. Sampai muridnya Arab ini, maksudnya surga kemana itu bicara matematika. Tapi agar muridnya bermimpi bahwa beliau di malaikat azim dengan malaikat di depan banyak para malaikat sama Allah disuruh ngajar malaikat matematika. Kata malaikat, bagaimana mungkin Imam Amuti mainnya sama dengan kita? Wanak manusia juga yang lebih kita ini menyaksikan langsung kekuasaanmu ya Allah, karena kita malaikat. Bersatain kata Allah, sabda Allah, pengetahuan amin tentang saya, tentang Tuhan itu nggak kalah dengan mungkin disuruh ngulang tauhid, ngulang lewat matematika. Dia mendikan nisbatusna ini wassalah sahwal arba ila malan ya ta'ala, itu nisbatul fardi ila asli. Bu angka itu sampai 1.000 1 miliar bertriliun tetap semuanya nisbatuha ilal waqid, itu nisbatul fardi ila asli. Wal aslu huwa hadzal waqid. Itu pokok semua malaikat. Orang pinternya di sini. Kita punya toriko banyak untuk berangkat. Begitu juga mana bisa membuat orang awam kelewatan sama Allah. Yang kita asik dengan Allah jelas ya karena punya itu. Orang pun bisa asik dengan Allah. Ini di antara yang dikatakan Syekh Bahuddin wa istifadatiha asyuyukh wasibyan. Wa fi ifadatiha al-ahya wal amwat. Bahkan efek toriko ini yang mati itu saling bertahan. Karena kita tahu setelah kita mengenalikan bahwa kita mati dan hidup itu tidak ada bedanya. Kita ketika hidup ya alhamdulillah, ketika mati ya alhamdulillah. Ketika Allah menghendaki kita hidup ya kayak samun sing laru kalah, misalnya ketika fokus sesuatu ya kayak orang mati untuk hal yang lain. Atau kita mungkin pas stres, pas masuk yang nggak ngerti apa, atau pas waras tapi karena dari cinta mati juga lupa segalanya. Jadi mati dan hidup ini inna sholatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sehingga di duniawi itu orang sudah meninggal, itu efeknya masih bisa baca. Di antara yang ditantang beliau adalah ketika murid itu sahabat teknya. Tori kok anak sahabat dia atau tuturuk wa asaluha alam murid bil musul ila darajati qawtuh. Wa inta nabi sal qawtuh dia ghira kamil isti'dad dia dihiksarusa aliyah. Fa inna syekhohu yatasarrufu fihi bimazidi ma'abbatihi lahu. Di anna mabna ala tasarruf wa ilqa'il ma'abbah wal mutaqaddimah. Jadi andaikan kamu dalam tarekat ini tidak benar-benar banget berupa buyat isti'dad, kalau kamu yang akan membenarkan. Jadi bahkan kita sinyal, kita salah posisi,
Intinya yang didekatkan ke kita oleh guru-guru Allah. Jadi ini luar biasa. Makanya ada robit itu ya. Ada robit. Iya. Jadi samohon revisi kehormatan pada bangun tawakin sayang mamai. Makanya dulu zaman sahabat Mas Hari itu ada dua kelompok besar. Ada sahabat yang ketika Nabi meninggal itu nuans dan itu mayoritas. Iya. Ada yang kelihatan santai, aktif. Ini ditinggal wafat Rasulullah ada bahasa akhirnya intikal ila rofiqil lah. Ketika ditanya, kenapa kamu santai ketika Rasulullah wafat? Jawabnya itu luar biasa. Kayak diri, wa usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Biar setan tahu semuanya tahu. Setan kalau mau memprovokasi ini orang yang kamu puji-puji bisa mati, kamu mau apa? Kan setan maunya provokasi gitu. Tapi ternyata sahabat punya gudang, punya lalu yang untuk menghantam setan. Kayak usaddiquhu, kayak ini wa usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Saya akan tetap iman ke beliau meskipun sudah dalam keadaan mayat. Sehingga Allah diantara yang diminta afain mata untuk bilang kolak kemalah. Jadi andai kan Muhammad itu mati, kalau mati masih keren karena matinya sendiri. Dalam bahasa ini dikatakan mati. Oh ya, atau terbunuh itu kesannya kan nggak sah. Iya. Itu kata Allah nggak boleh kamu ingkolak tum alam. Artinya apa? Kita dididik Allah untuk mencintai Nabi yang baik. Jika kita mencintai bangsa Nabi yang baik dan sama mencintai bahwa bapak saya, mencintai bapak kita juga yang baik. Karena dulu ini tradisi dulu. Kita jangan ikut yang sebelah sana orang kita mati dianggap semuanya selesai itu tidak sangat tidak rijalu asal itu. Ketika Nabi dibayangkan mata ukutilan, saya pakai terjemahan kota mata ukutilan, tentu kita tidak pernah istilahkan Nabi mata, kita istilahkan ingkar pola ilah ukutilan. Tapi istilahnya Quran tidak enak Allah, istilahkan apa mata ukutilan. Itu ternyata sahabat yang tadi bilang, saya sembuh karena saya menangi Nabi wafat dan saya tetap iman. Usaddiquhu maitan kama usaddiquhu. Tidak bisa mencintai Nabi sampai sekarang. Beliau secara lahir sudah intak pola kita berpikir. Juga kita mencintai berhasil, mencintai bersama, semua. Dan tadi tidak berwafat. Makanya di sini disebut yang mendapat manfaat dari teorikah ini adalah sifat ya wal amwat. Iya. Dan itu ketika kita bicara ilmu kewalian, kematian itu justru asal. Makanya di Quran disebut maka syafna anta fito atah profesor kalio mahfudi kalau dipun tapi koflatin dihada maka syafna anta fito atah profesor kalio mahfudi. Makanya masyhur ada riwayat anna dunia ulamatu indaba. Sebetulnya kita di dunia ini malah yang tidur, anggap uang penting, sosok penting, pengawas penting. Betul sekali setelah kita di akhirat yang penting itu sujud, yang penting itu ikhlas. Hal yang kita desa ketika di dunia, wah zaman akhir ikhlas orang ikhlas urut. Tapi nanti setelah kamu orang itu orang melu kumandan. Tapi nanti setelah di akhirat itu penting semua. Dan kita menjadi pintar setelah di akhirat karena sesuatu yang kita lihat itu hakikat semua. Sementara di dunia bisa yang menipu yang apa kita imani. Sehingga kematian itu kepandian. Maka syafna anda situ akan profesor kalian semua yang menutupi kamu dari kenal hakikat. Sekarang hakikat itu sudah saya buka. Profesor kalian sekarang matamu pandangan kamu hakikat. Artinya kata siapa mati itu tidak keren. Menghormati orang mati itu tidak keren. Menghormati orang-orang yang sudah kasih. Iya. Jadi ini saya masih ingat dijazai bangun tentang Fatihah. Kenapa Allah tidak bisa bikin siratal mustaqim siratoka? Karena Allah la yakul wala yashrab wala yanam. Sehingga Allah tidak bisa ditiru karena Allah tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tiru ya sama-sama makhluk. Bikin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Anta pakai firman yang telah engkau beri nikmat. Ikuti mana itu tuliskan karena langsung belum salah saja sudah kelihatan tidak mutunya. Ngikuti saya riskan, belum salah saja sudah kelihatan tidak mutunya, kelihatan salah. Makanya ada pepatah idas salam ini pastikan. Kalau kamu cari sanad, cari sunnah, cari sanad sudah meninggal. Karena sudah finish secara benar.
Tapi kalau orang hidup, apapun benarnya potensi salah. Tapi menyela dikit Gus ini Ya. dalam bahasa gue. Ya. Saya pernah itu melihat ada politikus suka ke kuburan, Ya. terutama menjelang. Tapi saya cara kuburan tidak kayak politikus loh. Ketika ditanya, kenapa sampean kok rajin ke kuburan? Jawabannya hampir sama itu tadi. Karena saya lebih percaya yang mati. Sudah nggak punya kepentingan. Iya betul. Luar biasa ya. Yang politikus saja benar. Iya betul. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina jalannya mereka menolak untuk ini. Apalagi kalau yang sudah meninggal, ini sudah finish secara benar. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Jadi budaya kol saya bukan bela-belain budaya kol yang nggak kol ya monggo asal dengan niat yang baik. Yang kol monggo sebenarnya ini tidak mubtadi sesuatu yang dibikin-bikin. Kita tidak mubtadi sesuatu ini juga bukan mubtadi tapi normal saja. Normal saja karena antara kematian dan kehidupan bagi ketentuan Allah itu sama saja. Sama-sama di dunia menyaksikan kudrat nanti setelah di barzah di akhirat juga menyaksikan kudrat. Kata Imam Ghazali, "Inna marok ke dunia wal akhirah wa dunia menurani dunia dan menurani akhirat itu salah." Makanya yang unik dari madhab kita di Sunnah wal Jamaah itu percaya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat beberapa dzahirun nas itu orang setelah meninggal itu kan finish, nggak bisa disusuli amal, dia sendiri tidak bisa amal. Maka ketika semua minta syafaat, itu nabi-nabi angkat tangan. Karena ini sudah finish, sudah akhir. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, analah, saya sanggup memberi syafaat. Wa ahmadullah ta'ala bimakami da'allamani harabbi. Saya akan memuji Allah sebanyak-banyaknya dengan pujian yang saya diajari Allah. Kata Syurahul Hadis mengatakan, karena Nabi tahu akhirat tidak bisa membatasi kudrahnya Allah. Akhirat tidak bisa membatasi rahmatullah. Tidak bisa kamu dikte Allah bisa akhirat nggak boleh nambah-nambah amal. Allah ini sudah finish dengan konstitusinya. Allah tetap la tatana wala tatana rahmatu wala tatana hayati. Sehingga nanti tetap saja berani minta Allah. Dan di sini sipinya, kenapa Nabi namanya? Nah, sebagian kitab yang saya baca, Muhammadun Ahmad bin Wini. Jadi ada makna Muhammad di sini afal takdim. Ketika Nabi lain sudah agak berani muji minta syafaat, Nabi Muhammad tetap berani. Karena bagi Nabi Muhammad akhirnya tidak batasi Allah untuk memberi syafaat. Sehingga dengan apa ya, bahwa kholidina fiha terhadap baik ahli surga atau ahli neraka itu kan kholidina bikuludillah. Iya, bitakhlidillah. Sehingga terus Nabi Siddiq Allah ngendikan ya Muhammad irfa'ar sakwasal tuqah wasya'tu syafa. Irfa'ar sakwasal tuqah wasya'tu syafa. Kalau logika kita ilmu ini akhir bukan Nabi pun ada situ ada prinsip. Tapi Nabi tahu akhirnya itu bisa batasi Allah. Tentu Nabi hanya menggunakan mereka yang iman karena memang itu berani. Artinya apa? Ketika orang meninggal, kamu anggap terus bisa mendoakan kita. Orang sudah meninggal dan nyafaat kita itu kembali. Ini yang perlu distressing kan itu Gus, betul ya. Jadi bahwa Nabi cerdas memahami bahwa akhirat pun latatana. Iya. Nisbatil rahmatillah. Iya. Makanya tetap berani minta. Berarti betul. Nah, jadi ini dalil hal yang nggak tahu ini yang kayaknya Gus ini baru pertama kali jenengan dikangke. Kecuali kalau bahwasanya saya mungkin kurang mencermati apa YouTube sampean gitu. Ya, yang jelas ini spesial. Iya, spesial. Itu saya mau bikin mukadimah ini. Apa hadis dari riwayat itu Khalid bin Ma'dan itu yang ketika itu meminta siapa itu sahabat siapa lupa itu ceritakan saya hadis yang sampai kemudian beliau menangis Mu'adz bin Jabal itu tentang apa yang sampai sekian kelompok nggak lolos semua itu nggak lolos semua. Jadi artinya di situ saya ingin memang Gus bahas sekarang ini ya demi matoleh ya. Dulur jenengan sendiri harus mengeluarkan ilmu-ilmu yang min syiddatihi wa diqqatihi gitu Gus. Tidak tahu apa mau. Jadi kalau dia urakan itu berarti dapat pahala karena jujur.
Kalau dia sopan, dia dapat pahala karena sopan. Iya, Tujuannya dapat. mau nggak dilanjutkan? Semua ulama, semua orang itu keinginannya sesat. Kayak di rumahnya Nabi ini nggak boleh diputus dari hati. Logikanya sederhana. Kalau kamu mudah mengkafirkan tempatnya Nabi, berarti kamu memisahkan umat ini. Makanya kenapa kita di Ustaz Ali Sudawal Jamaah ini menentang paham takfir itu. Karena ininya Allah dan Rasul yang di luar saja dipanggil. Masa yang di dalam dikeluarkan. Iya. Tidak boleh. Kita jual kambing tanpa anaknya, atau anaknya tanpa ini bukannya aja nggak boleh. Berarti ini memisahkan Nabi dan umat. Sehingga guru-guru kita dulu mulai sama mulai sampai sama menyaksikan era modern ya dan betul bahasa Arab dan bahasa itu orang kaya apa itu ya bisa bukan karena tidak faring benal sakti wa benal badil, ini bukan dalam konteks fiqhul akhdam, fiqhul akhdam. Nah, iya. Mereka juga tetap istilahkan masih fase ya tak rumah, tetap distatuskan fase, berarti ada faring tetap. Tapi tetap dirangkul dengan makanya fiqhul akhdamnya yang kenal, mereka tetap distatuskan fase. Iya, iya. Fiqhul akhdamnya yang kenal tetap dirangkul di dalam bahasa Mbah Muslim Allah yarhamuhu itu peceraian-peceraian yang butuh dirumati. Iya. Iya, betul. Jadi kalau dalam bahasa strategi politik dan kadang-kadang kita memang harus ngomong politik itu tetap menguntungkan kita karena taksiru sawadil muslimin. Jadi misalnya satu kampung itu jumlahnya 500 orang, yang soleh hanya 100, barokahnya 400 yang fasik. Kalau itu muslim semua itu disebut kampung muslim. Tidaknya kita melakukan nggak asing, lihat orang soleh nggak asing. Coba kalau yang 400 itu kamu kafirkan. Terus benci sholat, benci ya, kita sendiri ikut bingung. Iya. Tapi kalau mereka tetap Islam, ala dinin wahid, wa ala ilahin wahid, wa ala namatin wahid. Ini contoh-contoh ringan yang serius, ringan tapi serius. Iya. Bisa beri ini kita atau Babatul Kubro, Al-Musamah Bilawafidil Anwar. Di sini juga ada pesan-pesan Sufyan Ats-Tsauri, pesan ulama-ulama dari generasi ke generasi tentang madhab madhabnya orang-orang ini kan karena masalah tadi selain Naqsabandiyah juga Syadziliyah, Syadziliyah termasuk Qadiriyah. Di antara kita katakan Imam Syadzili ini masih Islam. Dia mendikan tentang umatnya Nabi. Ya, beliau menunjukkan wa kana yaqul ilzam jama'atal mu'minin wa in kanu usatan fasikin. Oh, mantap. Terus wa lahum rahmatan bihim la ta'azzizan ali. Jadi kalau orang fasik terpaksa kamu tuaitin hujrah itu agak enggak diomongin. Itu bukan karena kita ta'aziz, tapi karena kita mendidik mereka biar enggak lama. Tapi tetap kita bukan karena nyinyir, bukan karena nyinyir ya. Jadi ini contoh-contoh yang kita kalau misalnya nyung sewu ini menunjuk hidung ya, HTI nyinyir sama NU nggak boleh balas nyinyir Gus ya. Iya. Naik provokasi. Terus di antara yang dikatakan lagi wakana yakul man ahabba alla yusallahu fi mamlakati faqad ahabba alla tadhara maghfiratu fi mamlakati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu harapan kan, oke mereka nggak pernah menghalalkan maksiat, tentu nggak pernah menghalalkan maksiat, nggak akan pernah. Dan mereka cerita orang yang sober, cerita orang-orang yang akhirnya tetap jalan Allah. Karena maksud itu tetap ausah ini. Kita masukkan dari itu Allahumma. Waktu berupa ausah ini, bina waktu juga arjain jalan ini. Jadi kira-kira seperti itu kenapa kita sekarang jadi seperti ini. Indonesia yang negara besar, orang pasiknya dia yang nggak sholat ketemu yang sholat malu, maling ketemu yang punya rumah ya lagi, ada yang punya rumah ada yang sudah lumpuh. Artinya saat ini sangat menang. Jadi perasaannya orang di kampung di mana-mana yang nggak sholat di rumah yang sholat, yang nakal ya di tempat yang tidak. Iya. Jadi nggak boleh gila. Karena dengan cara itu mereka masih menjaga nurani. Tapi kalau mereka kita kafirkan, setelah tadi ahli sholat dan orang kafir tidak wajib sholat itu malah nanti jadi panjang. Iya. Jadi ini beberapa masalah yang
Ya, nah ini yang termasuk makalah yang unik. Ini yang cerita sudah orang meninggal, bukan dalam cerita wali. Suatu saat Abu Hasan Asy'ari ini mengalami kasuf, Dan di antara kasufnya itu adalah beliau melihat Rasulullah Muhammad SAW dan melihat Nabi Nuh berbarengan. Kenapa Nabi Nuh memasukkan kaumnya sampai habis? Yang Nabi Muhammad berharap, bahkan anaknya orang kafir pun tetap berharap nanti anak turunnya menjadi mukmin. Bahkan radhiyallahu anhu yaqul law alima nusun alaihi salatu wassalam an nabi ashabi qaumi ma ya'ti wahidu wa azza wa jalla maka alaihi wa kana qala Allahu fil qaumi fa innahum la ya'lamun kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lebih rumah ala ilmin wa bayyinatin min Allah. Jadi ini Abu Jahal itu di punggungnya, di masker keturunannya kan di punggung kalau lelaki. Di sini bisa saja ada nas lang mukminan. Ada turunan-turunan dalam mukmin. Ini kalau mati ya ikut mati. Beberapa orang kafir ini bawa kandungan itu, sehingga Nabi disuruh masukkan ini, nggak mau. Nggak mau ya. Karena ketika beliau kasih ini tahu, ini ada mukminnya. Iya. Kalau hari ini mereka nggak iman, bisa jadi cucunya. Makanya ini disebut, yaitu hebatnya Nabi ketika itu menunjukkan masa bal arju ayo dijawab min aslabihim yang itu harus ikuti. Saya tahu dalam cara yang punya anak Ikrimah jadi orang luar biasa. Punya anak Darroh jadi mungkin luar biasa. Beberapa Allah besar kan menjadi jadi agama ini dimangkang ya semua hal yang jadi selalu yang punya harapan apapun kondisi kita selalu punya harapan. Iya. Nah, jenengan sekarang tentu ini kalau kata orang Mesir Gus wajbah dasimah hakkan makan malam marah ini luar biasa bergizinya Gus. Saya sampai nggak enak kalau mau menyimpulkan, takut nanti banyak yang berjajar. Tapi gini Gus, mungkin apa ya pada konteks kajian kekinian Anda melihat bagaimana Gus? Ya kalau ini kan cerita wahyu ya, sehingga saya akan melihat dari sisi ilmu tahunnya. Tidak, kalau awalnya betul kita ini tapi kita yakin bahwa Allah masih mencintai kita semua. Ada, jadi kalau dalam pandangan wali itu nggak melihat dinamika bahwa yang ada sekarang ini sudah akibat, sudah asar. Karena tujuh maksud kami ada. Jadi sampai kita mencintai ilmu seperti ini, mencintai kebaikan seperti ini, mencintai sholat seperti ini, baru banyak orang-orang. Karena ini tentu tidak bisa berdiri sendiri. Coba kalau kita misalnya dengan saya ditakdir orang Cina, mungkin tidak pernah sama anjing, sama kondisi sebelumnya kita diciptakan seperti itu, dikondisikan seperti itu. Makanya tidak menghormati wali yang sudah meninggal itu Rasulullah ya kebenar. Kita tahu apa tentang dunia ini? Jadi kan kita dilahirkan di dunia ini. Tahunya seperti itu. Kita sampai tahu pentingnya sholat, pentingnya sesuatu juga ada dididik negara itu, dididik dulu. Sehingga melihat sanad hajan itu kalau misalnya ketika hajan banyak orang alim, banyak pelajaran agama yang luar biasa. Dia mesti dari siapa? Tidak ada yang benar. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Jadi menghormati haji, menghormati syarah, menghormati kebiran, polisi yang pondok-pondok. Itu gampang sekali. Ada akar seperti ini semua. Iya. Karena kita tahu misalnya kita ke Korea atau Korea Selatan. Apa sialnya kita bikin hidup kita untuk lain. Jadi kalau ada orang bilang waktu itu kondisinya nggak ada, orang terserah masing-masing sekarang. Orang kok bisa masing-masing itu gimana? Lahirnya aja butuh bapak, kultur butuh pembentuk awal kultur. Merdeka ini ya butuh Pak Karno, butuh para pahlawan ini. Tahu-tahu sekarang ada kelompok yang kayak gini nggak penting wali-wali yang dulu itu gimana? Itu logikanya itu sudah nggak dalil-dalilan, itu logikanya nggak kental. Untuk konsumsi anak-anak santri sekarang terus yang lebih muda-muda mungkin usia sanawi aliyah, dengan harapannya pada santri-santri kajian Gus. Santri-santri kajian yang saya cintai, harapan saya sanatmu nggak boleh hilang. Nah, caranya nggak hilang ya tadi kultur ini dijaga. Saya pernah ke makam Ibrahim di Hebron. Itu jangan benar-benar di sinagog. Bahkan sebagian selimut
Selimut makamnya itu adalah lambang Yahudi. Artinya gini, orang yang meninggal itu terserah yang hidup. Oh. Makanya berkah betul Nabi Ibrahim ketika putra ibu Nabi Muhammad SAW, karena beliau juga yang memaklumatkan walakin kana hanifan muslim. Apa itu Nabi Ibrahim akan distatuskan sesuai posisinya yang sekarang di Israel dengan selimut yang seperti itu. Artinya ini, kalau santri-santri matolek tidak alim lagi, tidak menjaga marwah itu, derajat itu, kemudian apalagi sampai membid'ahkan atau menyalahkan, ya kamu tamakin dulu itu. Andai kan apapun hebatnya Imam Ghazali, tapi kalau kita ada bisa baca F-nya, tahu hebatnya dari mana? Baca aja tidak bisa. Jadi makanya kita menjadi penting. Dan fairnya Rasulullah itu yang sangat fair, sangat luar biasa. Saya ini termasuk yang nggak begitu sering berdoa, bukan karena sombong, karena saya iktifak iktifaknya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala khulafa bi rahmati wa man khulafa khairul qol alladzina yuhyuna ma amatahum nas min sunnati. Nabi itu perso sekali. Bagaimanapun Mbak Mutamat pun sudah wafat, Mbak Jola sudah wafat, Mbak Nafis sudah wafat. Murid-murid matolek ya itu ada Gus Muhammad ada beberapa kuliah. Sehingga perlu didoakan yang hidup, karena itu kalau tidak. Jika hebatnya Nabi sangat seperti itu. Orang-orang yang masih ngajar ajaran guru, yang masih baca Quran, baca hadis, baca tafsir, ya Allah kasih rahmat. Dan saya yakin doanya Nabi bisa. Jadi kalau saya berdoa itu maksudnya ya doa ya serius, tapi saya sebetulnya ya sudahlah supaya ibu dia saya berdoa. Tapi saya percaya sekali yang mandi itu doanya Nabi. Selagi kita masih mengajar kebenaran, mengajar tauhid, mengajar pasti tercakup dengan doa Nabi itu. Iya. Karena yang panggilan ya ini hidup tadi. Iya. Karena yang menjaga. Banyak kan di Jawa Timur di mana-mana orang alim alama nggak diholu makamnya sampai kena semak. Jadi gara-gara tidurnya yang biara itu kita tidak perlu nyebut nama nanti jadi fitnah. Iya. Dan itu makruf mas. Betul. Artinya gini, sekali kajian matola itu tidak alim, tidak pakai alama mati aswabina solih ini hilang semua. Karena dulu ketika kita ke kuburan dengan niat ingat yang mati, kalau ingat yang mati jadi ingat mati dan kebaikan. Jadi kita semakin Quran karena dia sesuatu dilawati Quran tidak ada semuanya. Ada yang unik, saya pernah ngalamin gini mas, ini pengalamannya. Saya pernah didatangi tamu dari Sidoarjo. Dia cerita, Gus khataman Quran satu hari khatam, kemudian tadi mas Andi baru khataman, sekarangnya saya kirim delegasi tadi, dan saya selalu kirim delegasi untuk khataman di dalam tamat. Terus jelas di hadis Sahih, Nabi itu melarang orang khatam benar 1 bulan 3 kali aja dia Nabi yang pakai hadis Abdul bin Amr bin bisa, tapi kata dua enggak saya lebih kuat tinggalin tidak disapin sampai itu jelas seminggu saja dia ke maksimal. Kenapa? Ada khataman sehari kan konon betullah 3 kali sehari. Samanya sama yang dekat itu ya jelasnya aja dekat itu sama mau alim apa mau bubar. Kalau mau alim tak bacakan kitab yang mensarai hadis itu, dan itu saya yakin dia alim juga ada. Ya gitu saya ingin alim. Ya tidak usah dibaca dulu. Tapi saya jelaskan. Oke, kalau khataman 1 hari kita berdasar hadis itu oke sepakat. Tapi Nabi Nuruh nanti ikrohu bisa, jadi ikrohu bisa. Apa anda tiap 2 hari khatam kok? Sehingga kritik yang 1 hari khatam. Itu perintah kata Nabi ikrohu bisa khatam per 2 hari. Khatam per 1 bulan, apa anda tiap 1 bulan khatam kok enggak juga kan? Anda ini bisa tapi melakukan perintah ada? Iya. Yes. Akhirnya terus bacakan di Fathul Bari, karena memang itu luar biasa. Kalau perintah menghatamkan per 7 hari tidak wajib, per 1 bulan juga. Dia juga agak melarang per 1 hari hatam. Tinggal melihat muktado saksiyati orangnya itu siapa. Iya. Kalau kita pegawai atau karyawan itu tidak baik kerja dengan alasan aman tidak kerja, modal kita terikat kontrak. Iya. Kalau di waktu yang kita tidak ada apa-apa, kemudian memang ingin khataman ini masalahnya. Iya. Jadi ini kan para sebuah hadis. Jadi kita membuka mengajar apa? Jika orang yang mengkritik man yaktimu fi kulli yaumin, tanyakan ke dia.
Hal yakin fikul di isbuin. Bahkan baca saja belepotan kan? Ya, boleh. Jadi itu uniknya Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi apa mereka yang kritik itu sudah iqra'u fi sab'in, iqra'u fi syahrin. Jadi yang diambil larangnya. Iya. Akhirnya kita jadi tersangka kan? Betul. Padahal nggak ngerti Laki-laki ya sepotong-sepotong itu ya. Ilatul matinya kan gitu. Laki-laki. Makanya di antara kearifannya Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mensangkai hadis dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sorofa min sholatihi akbala alina tuwasi. Nah, bagi Nabi kalau sholat memang tren umumnya madhab ke musolli, berarti kira-kira menghadap ke timur. Ya. Lalu sebagian orang berlebihan nganggap itu yang paling sunnah, yang ngalor nggak masuk, yang ngulang juga nggak masuk. Tapi kata Ibnu Hajar al-Asqalani itu caranya juga luar biasa. Dan ini kitab yang dipakai bahkan di Arab Saudi semuanya berdasar kitab Fathul Bari. Itu cara kan begitu. Nabi itu figur yang sangat ditunggu-tunggu sebagai imam. Jika orang lari dari 7 kilo, 6 kilo, sangat ingin makmum kepada Nabi. Dan Nabi khawatir kalau posisinya tetap menghadap ke barat, beliau dikira fi sholat. Jika orang yang datang untuk Allahu Akbar, imam makmum sama Nabi. Ternyata Nabi sudah kharijah sholat. Sudah enggak sholat. Ya. Tentu yang makmum ini kan menjadi tidak sah karena mentautkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Ya. Dan ini bahaya kalau dalam fikih. Imam biman laisa fi sholat. Makmum sama orang yang sudah tidak sholat. Jika untuk menunjukkan kalau beliau sudah sholat, beliau menghadap ke timur kalau di Indonesia. Ya. Jadi yang makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani yang penting seorang imam memaklumatkan dengan cara apapun, asal nggak dengan rokokan kan. Sholat ini sudah selesai. Makanya guru-guru kita, sanak kita meskipun jarang yang sudah ngerti, jarang yang ngerti. Ketika astagfirullah dibanter. Astagfirullahaladzim. Karena untuk menunjukkan ini sudah ganti pasal kira-kira gitu. Iya. Yang menghadap ke utara, ada yang membanterkan istighfar khas wiridan. Itu ada ilmunya sebetulnya. Iya. Ada yang dehem, ada yang sudah ngempet itu, yang dia disebut. Itu tak hal Ibnu Hajar al-Asqalani. Makanya kita pakai rekor ini memang asal untuk kita bilang tapi dengan pemaknaan model ulang dengan lantas kalau akbala alina berwajib terus yang lainnya salah seperti itu tidak pas akademi. Jadi aja dalam tetap jaga sehingga ketika baca hadis itu kemudian berarti dia salah nggak sesuai hadis ini bisa tetap ada kiblat bisa tetap menghadap ke utara tidak seperti itu artinya anak-anak matolak dan nyalahkan kiai ini itu harus ada ilmunya. Kalau tidak, dia dengan referensi akan mengadili suruh. Iya. Lagi-lagi jaga keilmuan, jaga bacaan, jaga praktik. Ditambah itu kita nggak bisa. Karena materi yang kita baca itu, misalnya gini, sholat itu sabar. Fathul Mu'in itu ngeritik sholat itu sabar. Padahal kita pegang waktu ini beberapa ulama mendukung sholat itu ya sudah punya diri kita melakukan itu pakai hadis umum as-sholatu khairun mawdu'in fa'aktir al-aktillah sholat itu bawaannya sudah baik namun tidak fil awqat al-makruhah bawaannya sudah baik Iya. fa'aktir al-aktillah sudahlah kamu banyak atau sendiri tidak soal ada hantaman ini bintang sebagian ulama juga meyakini ini bintang ya gak masalah mulai dulu beda pendapat itu Iya. Jadi ini penting untuk anak-anak soleh dan saya yang nah ini yang termasuk pesan terakhir dari lalu masalah dosa. Ini tak baca ini kitab ini yang dipakai oleh Roh Habib Lutfi kita menjadi usul fil awliya yang dipakai pengajian Habib Lutfi karena kita Iya. Dan ini sudah saya cek di beberapa kitab termasuk di Kuliatil Awliya di kitab atau beberapa Ibrahim dari Imam Syaroni. Itu kenapa kita membiarkan dulu pernah ada satu kejadian orang yang orang banyak itu fasik jadi mau dimensi jadi mati karena EFG yang mengatakan itu jadi bapak menyuruh apa dia jadi mati jadi dia mengulang fasik sopong dinak baru kali tangan pesisir fas bisa hukum biarkan juga dangdut kadang-kadang udah dimati malu. Iya. Bapak menghormati pandangan Mas Muadzin latar belakangnya seperti itu. Karena Bapak ini monggo. Tapi kamu harus menghormati sekian saya. Nak menonggo baru ini. Nanti dia malu apa? Maksiat lagi.
khazanah kita cukup untuk menganalisis itu. Misalnya tentang dosa ini. Iya. Wasu'ila as-sari'u an-tauba. Ada yang baca siri as-sakoti, ada yang baca as-sari. Misalnya itu. Apa? Antangsa gempa. Tobat itu apa? Yang penting itu lupa bisa kamu. Jadi itu gimana? Terus, aneh-aneh. Wasu'ila an-hajunat faqola Allah antangsa gempa. Dan dikatakan tobat itu kamu gak boleh lupa. Selalu merasa bersalah. Jadi dua orang besar. Siri as-sakoti kalian. Atau Jasim Al-Juni. Wakilah rumah Sofikun. Ini kitab yang dibaca Abdul Mufti. Wakilah rumah Sofikun. Li an-nasariya aroda taubatal khawas fa innahum la yadhkuruna dhunubahum mimma ghalaba ala qulubihim min azimatillah wa jalalihi. Wa junat aroda taubatal awam fi tidak isi. Jadi kalau di kitab ini selalu at-taufiq bainal aqwal. At-taufiq bainal aqwal. Saya sendiri dalam banyak hal itu sujud yang lupa. Karena berkanya lupa itu mereka nggak malu sujud, nggak malu ke masjid, nggak malu dekat. Saya kalau ingat kembang dosanya terus orang tua sering mojok mau ke masjid mau ketemu kiai mau waktunya diam di rumah. Itu di suatu daerah jamaah begitu itu yang ya suka minum itu. Ketika mulai ikut-ikutan jamaah burda itu. Iya. Pertama kali itu minum dulu Gus. Itu menghilangkan malu. Bisa minder itu. Tapi lama-lama sekarang udah enggak itu. Ya substansinya ke situ tadi. Iya. Jadi gak gampang ini kan kita ngelola manusia. Saya ulang lagi ini kita ngelola manusia. Ada bawaannya itu pede. Sehingga bayangkan di surga itu melihat Allah. Tapi ada juga ulama yang katanya kalau kamu di surga berani nggak lihat wondak. Ketika ditanya kenapa, unazzihu dzalikal jamal binadzuri misli. Saya menjaga kesakalan Allah. Terima aku kok. Dan Allah tetap sakral. Gue gak tahu didelok mripat sing koyo aku. Sama siapa kalimat unazzihu dzalikal jamal an-nadzuri misli. Jadi banyak orang yang salaman di kitab baru di monggo yang nggak berani salaman mbok ngotori kiai gitu monggo. Dan sekarang salaman di monggo ke Mustafa Hasim kadang takut corona di monggo itu kayaknya kayak apa enak yang ulama-ulama itu relax santai kan kita kan amalan sama zat yang luar biasa siap balul ma'zi yang ghafur juga Nabi sendiri itu semuanya orang baik. Ada yang kayak Nabi Nuh tegasnya kayak gitu, ada yang Nabi Ibrahim yang lunanya kayak gitu, ada yang Nabi Musa ilmiahnya kayak gitu, ada Nabi yang ambil sikap kayak Nabi Khalid. Wah, khazanah kita kurang apanya? Iya. Dan Nabi ngendikan ulama umat itu keambiya Bani Israil, tidak ngendikan kanabiyan, keambiya. Ulama yang alim tidak nikah, Imam Nawawi. Nabinya ada Nabi Yahya. Ya panutan ulama yang kaya raya jabat ya banyak, panutannya Nabi Sulaiman. Kali yang miskin banyak lagi, panutannya Nabi Isa. Bedanya Nabi Isa miskin pilihan, kali ini miskin terpaksa. Artinya apa? Allah bikin kebaikan aja dengan figur yang macam-macam. Iya. Dan kita tidak kurang stok mencari panutan. Iya, panutan betul. Kata dibilang sama Mas Andi, kenapa Mbak Nafek disuka begini? Sama sih, Mbak Nafek putra Abdullah, Bapak saya murid Abdullah. Kalau Bapak cerita begini, Imbang wis ribet bisa ngomong ini sini dan ngaji itu susah non rokok senang itu parah. Aku itu jadi farokin wasunggu dari sekarang belajar berbahasa Arab berolah itu dari banyak flow. Kita buyar saja di ilmu. Di rumah dari tentang istri, tentang jatuh tempo. Di tempat lagi, untuk salah angka, nggak timpi yang salah, banyak keliru duduk. Itu senangnya ini kapan? Iya. Artinya guru-guru kita, mungkin saja ada ilmu. Itu ada satu ulama yang analisisnya bagus sekali. Allah itu tentu sangat dibawa karena Allah pilih jalan. Ketika ketemu Nabi Musa, kenapa pertanyaannya Allah wama tilka biyaminika? Yes. Sampai gowo. Itu hampir semua ulama hakikat menafsirkan apa? Karena Allah ingin hadatha yang ringan untuk menghilangkan haibat. Ya, supaya Musa itu nggak terlalu takut. Iya. Jadi dijak yang ringan. Nggak mau ditanya, kamu jadi Nabi sudah sukses belum? Wah, kebetulan.
Kalau santri ditanya, kowe jadi santriku tahu Itu saya kira selalu dilakukan Mbah Mun terhadap tamu-tamu. Iya, ngendikan yang ringan. Iya. Jadi ngendikan yang ringan saja di ilmu. Kenapa? Lah orang-orang yang nggak pernah ngaji, oh iya kok amin guyon ngomong yang nggak penting itu ada ilmu. Ada ya. Ya Allah pakai alam musir wa apa? Kenapa harus tanya wa mati kalian ini kan? Ya Musa. Nah, Musa jawabnya ya Tuhan. Tongkat pasti. Tidak sekedar intinan Gus ya. Iya tidak. Ini tongkat pasti. Buat nyari rumput, nyari apa daun-daunan, waliafia, mari itu. Ya banyak harus difungsi. Ya ngendikan ringan saja ada ilmu. Begitu apalagi kalau santri itu miskin. Ridho sama kodar itu penting. Itu dimulai dari yang ringan-ringan. Iya. Kalau semua santri ingat gobloknya, ingat Saya itu ingat abang jenengan Allah yarhamu. Pertama kali ketemu sama masih kecil sekali. Dia semua kiai. Dari tadi kok memang dulu terus. Tapi kalau sama ketemu Bali, kalau saya kesana mesti jadi di Bali tadi. Tapi memang yang sempat tertinggalnya di saya itu ya diantaranya itu jenengan duluan waktu di Milafos. Saya ada dalil alfiahnya gitu. Iya. Terus sampai jenengan kok nggak wah ya wasannya aula. Luar biasa waktu itu ingatan saya dengan Kiai Salim gitu. Jadi supaya anak-anak matolek cobalah kualitas itu dijaga. Karena dengan cara itu Anda bisa melatih guru-guru Anda. Sekali Anda bacaannya salah, masukannya salah, itu tersangkanya guru-guru kita. Saya kayak tadi, nanti orang mati itu selesai, orang mati sudah nggak bisa. Iya. Tapi kalau di khazanah kita ini disuruh ikut siratal ladzina an'amta yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang sudah paten nggak rusak-rusak? Ya sudah meninggal. Sehingga ketika Nabi jadi Nabi itu ya disuruh ikut Nabi. Santri-santri kajian itu ziarah ke Mbah Mutamakin itu sergap rajin kalau menjelang ujian itu. Makanya saya suka membahasakan sama mereka, kamu ini kok kayak mau nyuap Tuhan lewat Mbah Mutamakin sebelah gitu. Taman sergap kok menjelang ujian itu. Itu ya sekedar gitu. Saya jadi ini apa supaya tasjek sama santri-santri kajian apa ala kok santri sekarang saya dan semua keluarga saya. Di antara kitab yang ditulis Mbah Maimun ketika mensejarahkan hidupnya yaitu Mbah Suhaib. Kita tahu Mbah Mun punya ibu namanya Mahmudah, Mahmudah punya abang namanya Ahmad. Ini juga kiainya Mbah Sahal, kiainya Mbah Nafeh. Ahmad bin Suhaib namanya Suhaib. Ya, di Mbah Mun ketika nulis Mbah keempatnya yang namanya Suhaib bin Abdul Razak, beliau menulis falamma balagha minal umri nahwan min isrina sanatan rafala ila fajr wala ilma fadila tasai as-sufi as-syahid bil alim ar-rabbani bil karamat al-jai murtadu mursyid tariq as-sufi al-jami' bin as-syari'ah wal hadith. Jadi kajian ini kata bangun dulu yang kiai namanya Kiai Murtado itu banyak bangun bersyukur mulazamah tidak hanya istighfar. Jadi makanya ketika bersama dia di orang alim yang lebih sesuai karena bersyukur yang mana saya dapat selamat tinggal dari itu semuanya saling saling berkibar saling terlibat. Dan kan seperti itu. Saya ini terkenal kiai yang susah diundang. Saya namanya tidur gak pas nanti. Makanya nanti Gus di penutup saya akan saya pesan sama para pemirsa di internet itu jangan niru saya tiba-tiba bawa kamera soan ke rumahnya Gus Bah ini special edition begitu gitu. Jadi gitu ya supaya saya tadi sudah bukan sama Mas Nadif, Hajin, selalu punya fitur-fitur al-ma'ruf bil wilayah. Ya singkat bukan karena kita ingin jadi wahabi, orang harus kembali lagi mencintai Allah. Kita jangan mencintai lebih alim rabbani Gus ya. Iya supaya tadi kita ingin jadi wahabi itu bukan guyonan. Masa orang nggak ingin dicintai Tuhan? Orang ingin dicintai menteri, presiden, ingin dicintai istri, makhluk yang lain-lain. Lupa kita yang paling pokok itu cinta. Wasyatana bainal wahid wal mahbub. Kalau doa saja Allahumma anta matubi wa ridhoka maksud. Jadi ternyata malu ini jadi wali, jangan ini jadi. Ini kan
Ini sudah kita pelajari dari kitab-kitab. Dan ternyata untuk pemakom itu mudah sekali. Tapi Allah itu alat itu datang pemberiannya tidak akan habis. Makanya kata yang sebutin nasabah itu hidayah di pori khotimah hidayah bisa itu. Kenapa? Karena memang mengenali kebenaran itu gampang sekali. Kebutuhan dasar manusia di antaranya itu berterima kasih sama yang berjasa. Iya. Kalau kamu tak kasih uang, dikasih orang 10 juta, belum ketemu orangnya itu nganggur masih ganjil. Sebelum mengatakan terima kasih, kamu dikasih orang 10 juta, nggak tahu orangnya, belum ketemu ganjil. Apalagi kita dikasih Allah sebenarnya, belum bilang terima kasih itu masih. Dan tekannya ini mengajarkan terima kasih sama Allah, ikhlas, rahmat Allah. Jadi sesuatu yang mudah. Dia mendikan buaya sekali fi istighfar tidak asyuk wasibya Sedia. Iya. jadi mudah sekali. Makanya kata Syekh Imam Sya'rawi dan banyak juga termasuk Imam Fakhrul Razi dan baca di beberapa tafsir ketika mereka mengkritik orang-orang kafir mengkritik orang Nabi wa ma nara ta'tabaka ilal ladina hum farahibunam badiyar ra'i. Nah, badiyar ra'i itu ainu madzamuhu haqiqatan ma madahu. Justru sesuatu yang benar itu di awalnya sudah kelihatan benar. Tapi bagian roh ini justru dikritik. Ciri utama kebenaran roh pertama itu sudah kelihatan benar. Misalnya ada orang bilang es itu dingin, kita oke. Al-mutabadir wal hakim. Gitu ya. Alamat tabat min alamatil haqiqah tabadir fitin. Tabadir fitin. Iya. Ketika alam raya ini sudah wujud, terus ada yang bilang alam raya yang wujud ini disebabkan oleh super wujud, yaitu wajibul wujud. Ada yang bilang alam raya ini dimulai ketiadaan. Mesti kita gampang menerima wajibul wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan sama yang tidak wujud? Iya. Oh, itu mikir memetir. Iya. Tapi kalau hadil maujudat khalaqaha maujudan, enak kan mikirnya? Tapi kalau hadil maujudat khalaqahal adam, mbok kita orang paling cerdas di dunia ya enggak bisa. Enggak bisa. Sama. Hadil maujudat khalaqaha man huwa maujudun ba'da hadil maujudat. Itu juga pusing. Misalnya bumi ini diciptakan Fir'aun yang lahirnya di bumi, pusing. Bandingkan dengan hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud sing awal. Namanya khaliq ya qoblal makhluk. Nah, agama ini ngajarin itu. Siapa yang menciptakan hadil maujudat? Allah sing wajibul wujud. Allah itu siapa? Enggak qadim. Masa khaliq sama makhluk dulu? Makhluk. Bandingkan dengan Fir'aun. Ngaku Tuhan akhirnya di bumi. Enggaknya punya Tuhan nanti. Namanya enggak punya Tuhan. Jadi makanya orang kafir ketika ngeritik bagian roh itu kan dianggap sifat Tuhan. Langsung percaya. Sebetulnya itu sifat umatin bagi kita karena itu utama kebenaran. Iya. Batur fitin. Batur fitin. Kan langsung enak kan. Hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud kan enak daripada hadil maujudat khalaqahal adam. Jadi enak sekali. Ini, nah ilmu seperti ini anak-anak matolek sih dalam tidak punya kan. Sehingga di sini ketika kita pada Allah itu sangat tidak terhitung jelas eksistensinya. Dan soal nanti ada sifat Allah al-batin, kita profan, kita terbatas sehingga nggak bisa menyentuh zat yang luar biasa. Makanya min haitsul aql wujuduhu dzahir, sehingga kita menyebut Allah ad-dzahir. Tapi karena kita profan, kita terbatas menyebut Allah. Iya. Makanya Allah punya sifat al-dzahir dan al-batin. Nah, saya kira demikian. Sebagai menangkan saya.